Selamat datang di Atompone Podcast. Jadi ini adalah episode awal pada podcast kita ini. Di sini kita bersama Kak Wawan dan juga Arda akan mendiskusikan apa saja dengan santai tentunya. Jadi apa pembahasan hari ini, Arda? Apa ya? Santai. Kalau nggak ada pulang mah. Bay, mantap kopinya ini. Iyalah, kitaan itu. Wis, kopi tahan ini kah? Iya. Mantap nah. Saya coba dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ini? Bung Bro. Apa kesibukan tak akhir-akhir ini? Kalau Arda, Kesibukan biasa aja. Pagi bangun, mandi, terus main sampai malam, sampai tidur. Besok begitu lagi. jadi sedang tidak produktif ya akhir-akhir ini. Oh. Tidak, kalau menurut saya bahkan terakhir-terakhir ini saya meningkatlah produktivitasnya. Bahkan tidur pun adalah Oh iya. kegiatan produktif. Betul. Itu kan demi menjaga kesehatan. Produktif menghasilkan liur. Liur. Tapi sebenarnya Kak Wawan akhir-akhir ini lagi mengeksplor Apa itu? sebuah bisnis baru ya. Ya. Ini sejak bulan Februari lalu. Cuman sempat berhenti saat Covid marak Ya. di bulan April Mei kalau nggak salah itu. Gitu, Bapak Rahmat. Ya. Karena ini Atompone Podcast dan Atompone ini dekat dengan hal-hal yang sifatnya kebudayaan, khususnya budaya Bugis. Mungkin pembahasan di episode awal ini kita buka dengan sebuah diskusi tentang nilai. Jadi nilai itu kalau tadi saya baca-baca adalah hal mendasar yang melahirkan sebuah kebudayaan. Jadi menurut Arda sama Kak Wawan ini, nilai itu apa sebenarnya? Apakah angka, bilangan, atau punya definisi yang lain jika kita bicara tentang sebuah kebudayaan? Mungkin kawan dulu ya. Saya persilakan dulu kawan. Ya tergantung konteksnya sih kita melihatnya. Nilai juga bisa berupa angka, hitungan tuh nilai. Cuman kalau di konteksnya adalah kita bahas mengenai budaya. Budaya. Artinya apa namanya? Kalau saya sih gini, sebelum kita bahas nilainya, nilai budaya itu hal yang paling mendasar sebenarnya kita harus tahu budaya sendiri itu apa sebelum kita menuju nilainya budaya. Ya. Oke. Nah, yang saya tahu budaya itu kan hasil dari pemikiran atau ya hasil dari pemikiran manusia. Budaya itu kan sangat lekat dengan kehidupan ya. Ya. Oke. Maksudnya tidak ada kehidupan yang tidak ada budayanya. Ya. Ya.
ya. Entah itu budaya yang seperti apa. Kan budaya, eh, kita bukan bicara dulu mengenai produk budayanya, Iya, iya, iya. tapi budaya itu sendiri. Iya. Nah, setahu saya budaya adalah eh, ikhtiar atau usaha dalam merespon jalannya kehidupan. Iya, iya. Maksud saya begini, kehidupan itu kan banyak ininya, banyak apa namanya, kehidupan lingkupnya kan berbagai macam. Iya. Agama, kehidupan kan di dalamnya ada agama. Iya. Bagian ya. Bagian dari kehidupan, terus atau bahkan sebaliknya, agama adalah kehidupan ya. Mungkin itu bahasan lain ya. Iya, iya, iya. Kehidupan ya tadi agama, terus kondisi alam, cuacanya kah, atau keadaan geografis, atau pegunungan, bukit, atau bahkan di daerah pantai atau laut. Juga adalah kehidupan lingkupnya juga termasuk kondisi sosial. Iya, iya. Nah, jadi budaya itu adalah ikhtiar mengenai respon yang tadi saya sebut itu. Terlepas itu produknya nanti atau manifestasinya nanti mengenai filsafatnya kah, atau apa, Tradisi. tradisinya kah, atau apa namanya, keseniannya kah, atau ritualnya kah. Oke. Nah, itu sebelum kita ke situ, ada baiknya kita itu dulu, hal yang paling mendasarnya budaya itu, ya menurut saya itu tadi, setahu saya. Jadi bisa dibilang budaya ini adalah kebiasaan kolektif yang diturunkan secara generasi ke generasi. Nah, kita kerucutkan lagi, karena di sini kita semua berasal dari Bone. Di Bugis Bone itu sendiri, nilai-nilai yang paling berkesan di kehidupan Arda sama Kak Wawan ini apa yang paling membekas? Masa saya lihat ya. Ya, jadi selanjutnya apa? Kalau keliru tolong diluruskan ya, karena saya bukan sumber kebenaran. Pasti. Enggak, Iya. santai kan. Di Oke. sini kita Tidak, Ji. berdiskusi. Oke. Sama-sama belajar, Oh, saya- bukan mengajar. Di sini Siap. kita sama-sama belajar. Siap. Di sini juga Tapi apa namanya, posisinya adalah bukan untuk membenarkan Anda atau membenarkan diri sendiri, bukan. Oke. Ini kebenaran saya pada saat ini ya. Ini kebenaran saya pada saat ini. Di wilayah mananya nih? Nilai yang bagaimana ini? Enggak, maksud saya kan nilai yang membekas, misal yang paling membekas di kehidupan Arda, semisal nilai geteng misal Ya, oke. di dalam konteks budaya Bugis Bone ya, atau adakah nilai-nilai lain yang Oh, saya sangat ya. berkesan bagi Arda Ya, yang menjadi warisan nilai leluhur? Oke. Saya enggak tahu ya nilai apakah ini namanya nilai atau bukan, tapi yang kalau misalnya saya dapatkan dari rumah, maksudnya lingkungan rumah ya, Iya. bukan rumah, itu kayak bahasa seperti ini misalnya dalam satu pekerjaan, misalnya ini satu pekerjaan, itu jangan kau melakukan sesuatu kalau misalnya, maksudnya bagaimana Mas Andi?
setengah sampai setengah saja, enggak habis begitu, Iya, iya. enggak rampung. Total. Maksudnya kalau kita sudah memulai sesuatu, Selesaikan. diupayakan untuk selesaikan. Karena tapi kalau nilai pendidikan yang saya tangkap itu kan kita kecenderungan ketika sesuatu yang kita sesuatu yang kita lakukan berkali-kali atau mungkin sekali dan 2 kali itu menjadi sesuatu hal yang biasa ketika mungkin 2 kali 3 kalinya. Entah itu nilai bisa dikategorikan dalam hal terkait dengan pertanyaan Anda tadi atau tidak. Cuma itu pesan yang sering saya dapat dari orang di rumah. Jadi kalau memulai sesuatu jangan berhenti sampai selesai. Ya. Kalau saya seperti itu. Mungkin ada yang lain atau apa. Ya. Tapi itu dari Anda sendiri ada Ada apa? istilahnya sendiri dalam bahasa Bugis atau memang hanya Ada. menangkap Ada. sisi totalitasnya saja? Kalau misalnya di dalam bahasa Bugis yang saya tahu ya, itu istilahnya makamporo. Maksudnya makamporo itu tadi, masih makamporo kayak misal mungkin saya gini yang menghubung-hubungkan ya. Kayak misalnya ada telur ayam terus enggak jadi anak. Iya. Kayak itu namanya amporo, Iya. toh? Enggak jadi, enggak sampai dia menjadi ayam. Tidak sempurna prosesnya. Tidak sempurna prosesnya. Nah, itulah tadi maksudnya mungkin yang diambil filosofinya toh, maksudnya nilainya yang dia aja makamporo. Oh iya. Nah, tapi pesannya yang saya tangkap itu maksudnya jangan sekali-kali memulai hal seperti itu karena ketika sudah terjadi 1-2 kali itu akan menjadi kebiasaan dan bisa merugikan diri sendiri. Itu nilai pendidikannya yang saya tangkap. Iya. Iya. Oke. Kalau dari Kak Wawan sendiri seperti apa? Kalau saya ini lebih kepada apa namanya Dik? Kesopanan. Kan kalau di kita itu budaya Mapatabe, kalau di saya yang saya dari kecil apa namanya kental Iya. Mapatabe, entah itu dari apa namanya sikap, maksudnya jalan atau ketemu sama orang tua atau apa, sikapnya harus ada, misalnya ada bukan ritual juga tapi ada apa namanya standarnya mungkin. Kita bersikap seperti ini kalau ketemu dengan orang tua, misalnya mau ke tabe lewat depan tabe. Kedua juga ini cara bicara kan, ada dipanggil apa, kalau misalnya om ya dipanggil puang lah, tabe puang atau apa. Nah itu yang erat lah, yang bisa saya apa namanya dapat dari kecil sampai sekarang gitu, kesopanan. Kalau istilahnya ya mungkin itu tadi budaya Mapatabe tadi itu ya, nilainya ya itu. Dan itu senantiasa diaplikasikan hingga saat ini. Kadang tidak. Manusia biasa. Iya toh? Kadang tidak. Manusia biasa. Tapi konteks tidaknya itu bisa jadi diretas oleh konteks kekerabaan ya Kak, seperti itu. Iya, bisa jadi. Karena ya karena kita kan apa namanya sama-sama pernah berkehidupan di kampus, Sepiring berdua. ya. Jadi kadang ada misalnya senior yang kalau mungkin orang baru lihat dan tahu bahwa saya adik dan yang saya ajak bicara mungkin kakak. Lantas saya tidak apa namanya tidak menerapkan yang tadi saya bilang. Ya mungkin orang yang baru lihat saya dan lawan bicara saya mungkin tidak sopannya Iya. gitu. Cuman itu ya si
apa namanya? Kakak ini, senior saya ini tidak merasa ini juga. Bahkan enggak masalah. Tidak masalah. Nggak Begitupun saya kalau misalnya ada saya di posisi senior atau Iya, gitu. betul betul betul. Sudah ada semacam kesepakatan bersama secara Iya. tidak langsung. Secara sadar juga, secara sadar itu. Betul, betul. Bahkan terkadang kalau apa namanya? Bisa juga begini. Aneh juga ya. Maksudnya kalau kita apa namanya? Kesopanan tadi itu, entah itu kita panggil saudara Iya. kan gitu Iya. kata. Justru yang menjadi menciptakan gap, menciptakan temboknya sendiri. Sekat ya. Eh, Oke. Menciptakan temboknya sendiri sehingga kita seolah-olah tidak akrab begitu. Ya. Oke. Ada batasan. Iya. Iya. Itu ya apa? Betul, betul. Aneh juga kan? Bahkan mungkin ini maksudnya kalau misalnya kita lebih menerapkan ya, maksudnya dalam hal totalitas kita menerapkan tadi itu yang kita maksud kesopanan. Saya mau bilang begini, itu menandakan bahwa hubungan kita ini belum terlalu dekat. Iya. Bisa 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 jadi. begini, bisa begini. Bisa begitu. Oh, apa istilahnya? Kaku ya, kaku. Kaku. Saya tanya saya, Deng, apa? Gitu. Akhirnya saya pribadi mungkin apa istilahnya? Konteksnya, mungkin konteksnya yang perlu disesuaikan. Atau misalnya kalau formal atau apa, Ya. bisa kan ya kan begitu, Ya, ya. toh? Nah, tapi terlepas daripada itu, ketika kita terlalu kaku harus menerapkan hal seperti itu yang kita maksud bahwa itu yang yang dikatakan orang Budaya. sopan, toh kalau misalnya kita justru saya itu bisa mengekang diri, maksudnya mengekang diri saya, mungkin saya mau diskusi atau apa tapi karena pikiranku itu tidak terlalu bebas Kak, untuk melakukan ekspresi apapun itu, bahkan karena saya yang saya rasakan itu ketika saya bisa mungkin mengekspresikan apapun itu yang saya ekspresikan ketika dalam kondisi santai, toh? Jadi jangan kita sedikit mencap atau menjustifikasi, kamu atau ditegur, ini Udah sopan. itu kan. Iya. Ya, tapi terlepas dari dua contoh itu tadi, menurut ada sama Kak Wawan di budaya kita Bugis Bone ini Oke. masih ada nilai-nilai lain yang positif diwariskan oleh nenek moyang kita dulu terdahulu yang sering diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk saat ini ya. Iya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kalau masih dalam hal penerapan untuk sehari-hari tuh Naik turun ya. ya maksudnya ya Tapi yang diingat apa, Pak? kalau apa ya yang masih ini, karena yang dua tadi itu saya pikir itu dasar lah, Iya, toh dasar dalam berkehidupan ini. Oh iya. Ya. Kan di sini di Atumpone kita sering mendengar kata getar lempu nah ada tongan. Bahkan itu menjadi slogan organisasi kita. Oke. Itu sebuah nilai filosofi atau apa? Mati bija. Jangan terlalu serius dah, jangan terlalu Salah serius. kita ini. Jangan memperlakukan kami seolah-olah pakar. Enggak, maksudnya ini Jangan terlalu apa ya? serius. Definisi personal dari pengalaman sehari-hari di sini. Ya. Sekali lagi ini kebenaran saya. Itu maksudnya sebab ditempel atau dipakai atau diapain itu kan sesuatu yang punya makna, sesuatu yang punya nilai yang harus mungkin kita capai, toh? yang ingin kita capai atau menjadi
eh, apa pandangan lah. Iya. Pandangan dalam misalnya kita pakai dalam Kehidupan lembaga, berlembaga. kehidupan berlembaga itu pandangan. Itu baik menurut saya, memang baik dalam hal ini. Misalnya geteng apa ya, kalau saya mungkin tegas toh, lempuk, jujur toh, sesuai apa adanya toh, apa adanya. Dan itu kan satu kesatuan. Maksud saya ketika kita sudah menerapkan dalam hal kehidupan kita yang terkait daripada kalimat tadi itu, saya pikir itu memang baik sekali. Iya. Saya pikir itu baik. Siapa yang maksudnya siapa yang mengatakan bahwa jujur itu tidak baik misalnya toh? Itu kan sudah diterima secara ini keseluruhan lah. Kalau bicara misalnya kita saya pribadi berusaha untuk bagaimana bisa seperti yang dislogankan. yang seperti itu toh. Tapi ini masih proses usaha ya, masih Iya, proses usaha. Iya. Tadi mengenai geteng lempu nada tongen itu kan kembali ke definisi saya mengenai budaya. Iya. Adalah ikhtiar atau usaha yang ikhtiar atau usaha yang merespon kehidupan. Iya. Nah, kalau mungkin ya ini kalau dikaitkan dengan konteks kita beragama, Iya. itu mungkin bisa ini hablum minan nas ya. Hubungan sesama manusia. Apa? Mungkin sebelum nenek moyang kita disentuh dengan ajaran Islam. dari Nabi Muhammad. Kalau saya tidak bisa bilang ajaran Islam karena Islam itu berlaku sejak terciptanya ini Kehidupan. Iya. Islam sudah berlaku di situ. Jadi, nah itu tadi ini mungkin sebelum nenek moyang kita mengenal Al-Quran. Iya. Nah, kita kan memang dibekali oleh Tuhan itu akal dan hati kan, ya. Nah, sama seperti yang diskusi-diskusi kita sebelumnya, bahwa sebenarnya tanpa Al-Quran atau tanpa Injil atau tanpa Zabur atau Taurat, ketika kita menjadi manusia kan kita tidak akan mau mencuri, Iya. kita tidak akan membunuh, ya. Iya. Nah, kembali ke tadi mengenai budaya, respon atau usaha untuk merespon kehidupan. Dalam usaha pencarian nenek moyang kita mengenai kondisi sosial dan dulu kan masih ada yang setahu saya Dewata Sewa ya. Iya. Meskipun kita harus meneliti lagi mengenai itu. Ya itulah tadi hasil dari ikhtiarnya itu, merespon kehidupannya nenek moyang kita pada zaman itu. Nah, sehingga tercetuslah geteng lempu nada tongeng lah, rebasi patokong lah, apalagi malilu sebagainya, mali separape. Ya, itulah yang menjadi hasil dari Produk. ikhtiarnya nenek moyang kita dulu. Untuk mengatur sistem berkehidupan. Ya, yang bukan untuk mengatur, yang menjadi Oh, iya. yang menjadi kesepakatan bersama dalam berkehidupan sosialnya pada saat itu. Nah, kan tadi nilai-nilai yang disebutkan kan bisa dibilang sifatnya universal. Iya. Walaupun dari konteks bahasa mungkin Ya. kita punya penyebutannya sendiri, tapi sifatnya
universal, di kebudayaan lain pun begitu. mengajarkan nilai-nilai betul. positif yang seperti itu. Iya. Apakah di Bugis ada sebuah pembeda menurut Arda sama Kak Wawan ini, atau memang kita hanya membedakannya dari segi bahasa? Kalau kita konteksnya mungkin anggaplah Indonesia. Iya. Kalau saya pikir secara mendasar sama. Makanya kan ada kalau kita per suku ya, anggaplah Iya. kita bersuku, kan kita ada itu tadi, mungkin di budaya Jawa atau Toraja atau apa segala macam. Ada juga yang seperti itu, cuman dengan bahasa yang berbeda. Nah, makanya mungkin secara secara Indonesia, secara kan ada ini di mana bumi dipijak, di situ Langit dijunjung. Artinya ya di mana kita berada ya seperti itu, yang berlaku di tempat itu kan begitu. Kan Bugis juga mengajarkan itu apa? Sipakatau misal. Dan di daerah manapun kan mengajarkan itu juga. Iya. Dengan bahasa yang berbeda. Iya. Nah, cuman saya kembali lagi ke yang tadi, kesopanan. Yang di kita kan itu kalau memanggil om saja atau kan biasa puang atau Puang lah. ya puang. Nah, kita keluar dari Indonesia dulu, Amerika. Iya. Di Amerika atau di negara-negara Eropa mungkin kebanyakan kan mereka dalam ketika memanggil bapaknya atau omnya mungkin manggil nama ya. Iya. Iya. Atau you. Yes. Nah, kalau di kita kan itu ya tidak sopan. Iya. Kalau mau coba kalau namanya omnya siapa misalnya? Ada om, siapa namanya omnya? Salah satunya. Saya namanya Sirajudin. Sarjudin. Ju. Coba. Ju. Kan itu bisa. Apa kabar, Ju? Iya. Tapi kalau di Berarti- tempat lain oke. bisa jadi itu Bisa biasa saja kan? Bisa dibilang sistem kesopanan ya, kita sebut Iya. kesopanan tadi, di setiap daerah punya nilai yang sama, Iya. tapi penetapan yang berbeda. Iya, bisa jadi seperti itu. Iya. Maksudnya itu apa yang namanya? Apa namanya nih? Saya mau bilang beda orang, beda pemaknaan, atau beda tempat. Ini tadi beda perilaku sehari-hari, ya kan? Karena jadi saya kayaknya begini, awalnya kita maksudnya leluhur kita berkehidupan dulu itu dia membuat satu sistem satu sistem yang itu tadi, kalau misalnya kita bicara orang lebih tua Iya. harus panggil Iya. puang toh. Nah, tapi di wilayah lain toh dia juga buat satu sistem nama saja lah atau apa, itu sudah dianggap sebagai Standar kesopanan. standar Iya. sudah dianggap sebagai standar kesopanan. Nah, apalah namanya, itulah yang maksudnya yang menjadi bentuk pembeda. Iya. Kalau saya toh di tempat lain sama tempat satu dengan tempat yang lain, toh itulah yang menjadi pembeda. Berarti sistem nilai itu juga tidak bisa lepas dari konteks apa, wilayah misalnya. Iya, kondisi Sosial, itu. sosial. Sosialnya itu. Seperti itu. Nah, Kira-kira. kan nilai ini bisa dikatakan sebuah warisan budaya Ya, yang dirumuskan oleh leluhur. leluhur, mungkin secara bertahap Ya. hingga Ya. diwariskan ke kita saat ini. Menurut Kak Wawan ini sama Arda, jika kita melihat konteks masa lampau dibawa ke era sekarang yang Oke.
serba modern, kita bicara menggunakan platform podcast misal, gadget dan budaya global yang sudah sangat Masuk dekat segala lini. di lini kehidupan manusia. Apakah ada nilai-nilai terdahulu yang tergerus menurut Kak Wawan sama Arda ini? Oke. Kalau saya begini, mengenai tergerus atau tidaknya itu, karena penerapan nilai itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Nah, mengenai tergerus atau tidak tergerus, ya tergantung pribadinya. Tergantung pribadinya. Anggaplah misal karena apa namanya? Karena ada internet misal, kita menjadi banyak baca, banyak tahu apa segala macam. Mungkin membaca sesuatu yang sangat beda dengan Dulu. entah itu mengenai kesopanan apa segala macam. Kalau si pribadi sendiri yang menentukan bahwa nilai yang diajarkan sejak kecil akan tergerus atau tidak. Anggaplah mengenai kesopanan tadi. Ya. Berarti sifatnya personal. Iya, Ya? personal. Personal. Tapi maksud saya, jika sifatnya personal, apakah tidak ada upaya kolektif, misal kalau kita bicara budaya Bugis, Oke. sebuah upaya kolektif untuk tetap mempertahankan itu dan mewariskan itu ke generasi-generasi selanjutnya? Bisa dilakukan secara kolektif. Kita sebenarnya upaya kolektifnya adalah karena kita negara, atau ya kita negara, ada kabupaten, ada provinsi, masing-masing tanpa bermaksud untuk membebankan tugas ini Iya. ke pemerintah saja. Iya. Tapi paling tidak pemerintahlah yang apa namanya menginisiasi atau mewadahi, mungkin lewat pendidikan atau mungkin lewat kegiatan-kegiatan di sosial masyarakat mungkin. Sehingga kalau karena begini, saya tahu di pelajaran saya waktu SD sampai SMA itu kan dulu muatan lokal. Iya. Atau bahasa daerah. Iya. Nah, yang kita dapat adalah cuman kebanyakan cuman dongeng. Iya. Yang berubah menjadi berubah menjadi batu, apa itu? Si jelok Tuh mampu. Itu kan yang paling melekat. Iya. Itu dongengnya. dongengnya itu. Meskipun sebenarnya di dalam cerita itu ada nilai. Iya. juga, cuman kalau tidak dijelaskan lebih atau bahkan dilatih sejak kita masih kecil, ya tidak tertanam juga secara. Ya, karena saya pribadi pun waktu sekolah ya dapat Iya. pelajaran muatan lokal, belajar baca tulis bahasa aksara lontar, Kak. baca buku tentang dongeng Bugis terdahulu. Tapi untuk nilai sendiri yang seperti contoh dipaparkan tadi, saya kebanyakan dapat itu di rumah, Ya, betul. dari nenek, Ya. dari bapak, ibu. Maksudnya prakteknya Iya. yang dilihat gitu. Sekolah tidak banyak mengajarkan tentang itu. Bagi saya dulu, kurikulum dulu, enggak tahu sekarang ya, kurikulum dulu itu lebih mengajarkan kita ke Bahasa daerah. hal-hal teknis, Heeh. seperti baca tulis, Ya. ya dongeng, pepatah. Ya. Sajak-sajak. Ya. Ya kembali lagi, bukan bermaksud untuk menyalahkan di luar diri sendiri. Iya. Cuman yang kita alami kan itu. Iya. Bahkan
eh, kalau saya tidak salah ingat, pelajaran SMA atau SMP itu mengenai pahlawan perjuangan kemerdekaan atau pahlawan nasional. Nasional. Nah, di buku yang kita baca itu sejarah itu kan sangat sangat jelas dan tidak multitafsir itu, bahwa Arung Palaka yang menjadi, kalau di kita itu adalah pahlawan kita, Iya. dicap sebagai pengkhianat kan. Jadi maksudnya dan pada saat itu kita tidak ya fine aja dengan Iya. dengan statement itu. Iya. yang kita baca di buku itu, meskipun mungkin ada penolakan dengan membaca itu Arung Palaka pengkhianat misalnya. Cuman penolakannya itu tidak kuat karena kita juga tidak terlalu mengenal. Iya. Waktu itu, Ah. maksudnya pada masa-masa Pada waktu kita sekolah itu ya. kita juga tidak terlalu mengenal Arung Palaka siapa. Mungkin itu ya. Berarti masih kurang lah porsinya Ya. untuk lebih mengenal budaya dan kearifan lokal kita sendiri. Iya. Saya kalau misalnya kita soal budaya, oke lah tadi kita supaya tidak terlalu membebankan kepada pemerintah toh, atau birokrasi untuk memperkenalkan budaya, saya pikir dengan kemajuan dunia saat ini toh, kita mungkin bebas untuk cari referensi di mana atau bagaimana, itu kan mungkin ada kelompok-kelompok tertentu atau semacam komunitas atau lembaga toh yang berinisiatif Ya. untuk mewadahi hal-hal seperti itu. Mungkin kita bisa misalnya target kita atau sasaran kita teman-teman yang SMP, SMA toh, supaya kita memberikan sedikit Asupan. asupan lah, anggaplah misalnya asupan tentang Pemahaman. pengetahuan budaya seperti itu. Karena ya salah satu cara untuk sosialisasikan dengan cara seperti yang tadi. Iya. Kalau saya yang saya maksud seperti itu. Karena begini, mereka tidak bisa kita bilang kamu memang tidak mau belajar, Iya. toh kamu Iya, memang iya. tidak mau tahu. Dasarnya saya pribadi saya kembalikan dasarnya kita untuk menggali sesuatu karena Penasaran dengan sesuatu. penasaran sesuatu karena kita sedikit ada itu kayak Pancingan sedikit. kayak misalnya tuh dilihat sepotong lah, apa ini misalnya kan begitu. Nah, Ada rangsangan. Sejak awal. masa bagaimana caranya kita membuat teman-teman penasaran toh? Bagaimana caranya kita membuat teman-teman tertarik kalau kita tidak pernah menyinggung soal seperti itu atau merangsang soal seperti itu. Nah, tugas mungkin kita ya semua yang sadar. ya, maksudnya ayolah kita misalnya buat ini kegiatan-kegiatan semacam seperti itu toh. Nah, semacam itu tujuannya kita memang tidak mungkin 1 kali atau 2 kali, tapi saya yakin kalau kita lakukan Efek berkelanjutan. ya itu tadi pastilah ada yang sadar, oh iya seperti ini. Nah, misalnya kayak gini, bagaimana kita mau mencintai, saya bahasa mencintai bebas lah misalnya. Bagaimana saya mau mencintai misalnya tempat saya atau kampung halaman saya? Apa yang saya ingin banggakan? Apa yang saya apanya? Kalau misalnya saya bandingkan dengan yang lain tuh apanya ini yang bisa menjadi Sudah jalanan Ah, ah. rusak. ya, maksudnya apanya ini yang saya mau banggakan tuh? Apanya? Ini bukan soal membanding-banding. Saya di kampung saya seperti ini tuh. Misalnya tuh. Jadi dengan lewat seperti itu mungkin rasa peduli atau rasa bangga kita terlahir di tempat kita atau kampung halaman kita dengan cara mengenal sejarah-sejarah seperti itu, bagian dari sejarah seperti itu. Karena saya yakin misalnya di wilayah ini Bone ya, banyak, maksudnya untuk bisa sampai di sini sudah banyak sekali ritma atau irama-irama bisa sampai dinamika. dinamikanya itu sudah banyak sekali. Nah,
kenapa kita tidak coba untuk menggali hal-hal seperti itu, yang kemudian efeknya itu yang kedua, misalnya kalau saya pribadi itu kan juga kita bisa belajar untuk saat ini. Oh dulu kan kayak bisa dikaitkan tuh. Ya. Oh dulu memang seperti sekarang. Oh iya, Hmm. bisa dikait-kaitkan begitu kan? Iya. Kalau saya seperti itu. Nah, mengkait-kaitkan sesuatu itu terutama mengenai nilai segala macam. Itu kita baru bisa kaitkan ketika kita tahu. Ya, 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 ya. Nah, itu yang Harus dikenal terlebih iya. dahulu. Saya juga mau menyambung mengenai tadi apa namanya? Gerakan kolektif lah anggaplah. Bagi saya gerakan kolektif bisa dilakukan ketika banyak orang yang sadar, resah. akan hal itu. Mm-mm. Oke. Kalau saya paling tidak posisi saya sekarang bahkan lebih sulit. Karena kenapa? Ya saya sudah berkeluarga, ada anak. Ya. Nah, saya jujur lebih bangga anak saya meskipun masih 2 tahun 8 bulan. Saya lebih bangga anak saya mengucapkan bahasa Bugis daripada bahasa Inggris. Oke. Karena ketika sejak kecil anak saya ya terbiasa mengucapkan bahasa Bugis, paling tidak itu akan menjadi pengaruh ketika dia besar bahwa asal saya dari mana, Iya. gitu. Ya. Itu sih mengenai kolektivitas tadi ya. Kalau saya pribadi tugas saya sekarang bukan ke orang lain dulu, Oke. ke dalam Keluarga. keluarga saya dulu. Karena ketika saya sudah merasa aman lah, oke, anak saya dan misalnya istri saya sudah sadar misalnya, mungkin saya baru bisa keluar. Begitupun nanti misalnya anak saya ketika besar sudah punya pondasi itu, itu kan akan menjadi kolektivitas tanpa disadari. Iya. Begitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, kan belum terjawab. Apa di era saat ini yang serba modern, apakah ada satu atau beberapa nilai yang Tergerus. sudah jarang teraplikasikan, misalnya terganti budaya baru yang lebih kekinian, atau secara tidak sadar kita tetap mengaplikasikannya. Oke. Saya pikir tidak secara keseluruhan ya, tidak Iya. secara keseluruhan itu bisa diambil alih atau memalingkan kita tergerusnya hal seperti itu. Saya yang saya maksud, saya cuma mau bilang gini, kita perlu, saya nyambung tadi metode sosialisasinya kita ini untuk memperkenalkan mereka dengan gaya mereka sekarang, ya kan? Itu Berarti tetap dikemas dengan itu masuk tetap dikemas dengan kemasan sekarang, Iya. tapi isinya tetap mungkin itu tadi, misalnya nilai-nilai yang dulu, tapi bungkusnya ini bungkus sekarang. Bungkus sekarang. Kalau misalnya dulu orang pergi beli. Oh iya, tapi Nah, penetapan budaya menurut ada sama Kak Wawan ini, budaya itu apakah harus diaplikasikan sebagaimana nenek moyang kita dulu mengaplikasikannya? Apakah harus kita aplikasikan bulat-bulat seperti itu di masa sekarang, atau bisa ada bentuk apa ya, kalau bahasanya pengembangan lah, tapi dengan nilai-nilai itu Sama. tadi. yang sama. Iya. Saya pikir itu sekarang kita. Maksudnya saya tadi nyambung ya, misalnya saya nyambung tadi. Dulu itu mungkin kalau misalnya kita belanja
suatu tempat atau market atau pasar misalnya tuh mungkin kita masih pakai kantong kalau bukan merah hitam polos ya polos. Sekarang kan tidak ada apa ada bentuk ada gambarnya atau apa itu saya maksud isinya itu tetap belanjaan tetap misalnya Indomie atau apa tetap isinya tapi bungkusnya ini sesuai dengan zaman sekarang toh karena begini maksudnya kenapa kita mau mempertahankan sesuatu karena sesuatu itu kita anggap baik dalam diri kita toh sesuatu itu. Nah bagaimana cara menyampaikannya itu tadi yang sama bagaimana cara menyampaikan ini baik toh ini baik jadi kita tetap harus mempertahankan karena ini baik dalam berkehidupan. Saya pikir juga itu misalnya anggaplah tadi apa sifat kata atau saling menghormati atau saling menghargai itu kan untuk bagaimana supaya terciptanya kedamaian tuh dalam berkehidupan. Nah itu dasarnya kita. Namun mungkin kayak secara bahasa yang kita kenal kan misalnya orang sekarang masih banyak orang-orang tuh yang orang-orang tua kita atau yang lebih menganggap bahwa sopan itu kalau kita begini sopan itu tapi atau misalnya buang dalam penyebutan kayak seperti itu. Nah itu tadi kita harus menempatkan diri sesuai menyesuaikan diri lah menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kalau para kita ya kan bebas kayak gitu. Jadi saya pikir begini tidak menghargai itu tidak terbatas di wilayah gaya bahasa toh enggak terbatas enggak terbatas itu misalnya bro tapi saya menghargai dan dia juga merasa dihargai ya kan tapi beda halnya ketika memang kita bicara sama orang yang itu tadi masih orang yang masih ini ya kita harus sesuai dengan mereka. Maksudnya bisa dibilang begini gula itu apanya yang penting? Manisnya. Nah, kalau kita butuh manisnya, apakah kita cuma bisa dapat pada gula? Tidak. Nah itu tadi. Tidak. Yang isinya kan kesopanan misalnya atau saling menghargainya. Nah, kemasannya bisa apa? Bisa bagaimana? Bisa dari Anda misalnya. Anda juga manis. Enggak sih. Anda juga. Ya ini kan cuman apa yang kita tahu. Iya betul. Jangan sampai kita menjadi sok tahu ini. Tapi ini maksudnya ini saya kalau misalnya nanti kalau misalnya mungkin ada ini sampai pada siapa saja ini bahasan ini kemudian ingin atau ada sesuatu yang ingin menambahkan mungkin kita bisa wadah ya maksudnya komen bisa komen bisa dan bisa jadi kalau misalnya mau evaluasi untuk podcast selanjutnya. Oke. Dan saya pikir bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini itu tadi saya maksudnya itu kemasan saja. Ini kan untuk menyampaikan platform podcast ini bukan karena kita lebih tahu bukan membicarakannya tapi ini media belajar kita biar kita lebih tahu. Betul. Kalau misalnya kesalah 47 toh 47 dan lain juga ya kita juga harus mengenai ya ini kan akan dipublish kita juga harus siap dengan komentar netizen. Iya. Karena kalau kata malau kata malau itu netizen itu kayak tai seenaknya ya. Jadi kita berakin dulu gitu. Daripada kita ditai-taikan, mending kita berakin dulu. Tapi saya sepakat dengan itu. Karya itu ketika sudah lepas keluar dari si pembuat karya itu sudah jadi milik masyarakat dan masyarakat berhak bebas. Dan bebas untuk menafsirkannya sebagaimana tafsirannya. Betul.
sama ini juga apa? Kan mengenai tadi ruang lingkup kehidupan, spesifiknya kepada agama. Ya. Nah, tidak jarang ada apa namanya? Ada persepsi bahwa agama tidak sejalan dengan budaya. Nah, ya. Nah, mungkin kalau secara ritual, kan itu yang sangat mudah untuk dikomentari Iya. atau dinilai sejalan atau tidak sejalan. Itu pun berdasarkan pemahaman masing-masing, Iya. sudut pandang masing-masing. Anggaplah misal apa ya, kalau budaya apa? Kita kan baca-baca misal. atau ini apa namanya? Kris atau badi. Iya. Pusaka. Pusaka. Oke. Nah, setahu saya kita kan di semua daerah pun, terutama di Indonesia kan punya Pusakanya. senjata tradisionalnya masing-masing. Nah, tidak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa itu tadi nggak usah ada begitu. Yeah. Nanti apa namanya? Mungkin mentok-mentoknya ada syirik Yeah. misalnya. Syirik ya syirik itu kan bukan pada bendanya itu, tapi kepada hatinya orang. Iya. Ya toh. Jadi kita dengan kalau di saya sudah pasang apa namanya penghalang dengan statement seperti itu, karena ya yang saya percaya adalah pusaka adalah sebuah warisan juga, Iya, iya. warisan dari leluhur yang saya tidak sepakat kalau misalnya itu dianggap syirik atau apa segala macam. Kita tidak menuhankan benda ini. Iya, iya. Kita kalau di saya sadar bahwa ini adalah dari material ciptaan Tuhan. Oke. Yang bisa kita gunakan Untuk kehidupan. untuk kehidupan. Iya. Iya. Ya kan sama saja, anggaplah tadi badi kan dari besi, ada Iya. kebanyakan dari besi. Nah, pisau pun dari besi. Iya. Apalagi yang dari besi. Cangkul pun dari. besi. Nah, apa bedanya dengan itu? Kalaupun kita anggaplah, kan ada juga yang dibilang mat tompang, ya. Iya. Itu bukan praktek menuhankan Iya. balik itu, bukan. Iya. Bahkan kalau ada sudah nonton film Turki, Usman ya. Osman, bahkan bapaknya Osman, Ertugrul, Ertugrul. ada film di situ. Saya awalnya merasa, kita Indonesia ini merasa bangga bahwa kita bahkan sebuah badik pun kita hargai, Apalagi apalagi yang lain. Nah, ternyata kebanggaan saya itu agak sedikit menurun karena ternyata bukan cuma kita saja yang begitu, bahkan orang Eropa kan, Turki orang Eropa ya, Iya. orang Eropa saja itu ternyata dari dahulu itu menghargai pusakanya. Bahkan dia tuh kalau dia memegang pusaka itu dia cium terus ini 3 kali. Terus habis itu bendera ya, Iya. benderanya cium 3 kali. Setelah itu Al-Qur'annya. Iya. Nah, itu kan bentuk penghargaan. Iya. Bentuk penghargaan. Sama juga kalau dia salaman dengan orang tua, Iya. orang tuanya cium terus diletakkan di ini. Iya. 5 kali. Nah, jadi jangan bangga dengan budaya budaya masing-masing, karena sesungguhnya semua ada hal seperti itunya juga. Ya, jadi
bisa dibilang walaupun kita cinta dengan Iya. budaya kita, tapi kita tidak boleh apa ya, Berlebihan. bukan berlebihan sih, tapi tidak boleh buta dengan Iya. budaya lain di sekitar kita. Karena menurut saya pribadi hal-hal seperti itulah yang menghancurkan keberagaman dan cikal bakal lahirnya rasisme. Karena kita terlalu Merasa ini. merasa bahwa Hanya kita. ya hanya kita yang terbaik. Kita Hanya Ji. kita. Iya. yang lain nothing. Iya. Iya, hanya kita. Betul, Jadi betul. untuk kita tidak bisa lepas dari mencintai budaya sendiri dan menghargai budaya lain ya. Ya. Iya. Oh, pertanyaan terakhir ini. Menurut Kak Wawan sama Arda ini, apakah budaya, khususnya budaya Bugis ini sudah final? Maksudnya nilai-nilai yang telah dicetuskan dahulu dan ketika dibawa ke era sekarang itu sudah tidak ada pengembangan lagi dan itu sudah final warisan leluhur, atau kita juga menjadi bagian dari sejarah dan budaya bangsa kita yang bisa jadi untuk generasi beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun ke depannya ada bentuk apa ya, perubahan lah, Bentuk mengikuti lain, konsep, oke. konsep mengikuti Saman. saman. Atau memang budaya ini sudah final? Kalau saya pertama ya, maksudnya pertama terus terang saya tidak semuanya memahami itu yang dulu itu bagaimana toh. Cuman soal kebiasaan karena dianggap itu baik, saya pikir itu tidak berhenti atau tidak final sampai kemarin. Ini kan berjalan toh. Ini berjalan dan orang apa? Anggaplah misalnya saya cara berpikir begini. Itu kan leluhur kita membuat standar-standar seperti itu kan juga melalui kehidupannya dia toh, melalui kehidupannya. Nah, apa ini kehidupan kan berlanjut dan berlanjut terus. Misalnya saja. Dulu teknologi. Dulu kan belum ada. Ya. Otomatis dulu itu Belum seperti sekarang. belum seperti sekarang. Otomatis dulu konsepnya belum masuk dia, standar-standarnya belum ada toh. Iya. Belum ada. Sekarang kan ada. Nah, saya pikir itu bisa menjadi bagian untuk sejarah budaya itu sendiri. Saya pikir begitu. Jadi kita ndak bisa mentok sampai di sana. Ibaratnya saya perjalanan ini misalnya saya baru sampai di kilometer berapa 10, tapi perjalanan kita ndak tahu masih panjang atau berapa meter ke depan, saya ndak bisa memponis bahwa perjalanan seperti ini. Begini saja. Saya ndak tahu apakah di depan ada yang lebih curam lagi atau bahkan datar atau bagaimana. Yang saya ambil, maksudnya yang saya tekankan bahwa selama itu baik dalam kehidupan kita, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak membiasakan hal seperti itu? Mengajar ataupun bukan mengajarkan apa namanya? Pribadilah supaya apa? Demi kebaikan kehidupan toh. Berkehidupan. Kalau saya mengenai final atau tidak final, mengenai nilai. Iya. Nilai itu pun kan menjadi apa namanya, menjadi tafsiran masing-masing orang, Individu ya. entah itu sama atau tidak. Ya. Nah, mengenai final, tidak ada final selama masih hidup. Iya. Tidak ada final selama masih hidup.
Karena jangan sampai misal satu nilai misalnya saya tafsirkan A untuk saat ini, kan bisa jadi besok atau kapan itu ada pengembangan misalnya, atau bahkan saya tafsirannya lebih keterlaluan menafsirkan, Ya. kan begitu. Jadi mengenai final atau tidak final, ya Enggak final. bagi saya ya tidak ada final ketika ada final. masih hidup. Yang final itu cuman nggak tahu, yang final itu kalau kita ada kompetisi, Iya. nah baru baru ada final. Betul.